Saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dari berbagai daerah dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Pekalongan dan Surabaya. Sudah bersiap ada Wiwi Loresa dan juga juru kamera Ari Himawan di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan juga ada Nyoman Denny dan juru kamera Misbahul Munir di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Pekalongan terlebih dahulu. Wiwi, silakan dengan informasi Anda. Saudara, ada dua sorotan dalam Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Sorotan yang pertama, saudara, 1.000 penari ikut meriahkan peresmian City Walk Pemalang di Jawa Tengah. Dengan menggunakan baju warna cerah, para penari ini ikut meriahkan peresmian atau hari jadi Pemalang ke-451 tahun. Sebanyak 1.000 penari turut meramaikan acara peresmian City Walk Pemalang yang digelar dengan meriah dan penuh antusiasme dari masyarakat. Peresmian City Walk Pemalang bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pemalang ke-451 ini menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan penari mayoritas ibu-ibu ini menampilkan tarian kolaboratif yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Didukung dengan dress code dengan warna cerah dan memakai sumping di kepala semakin mempesona. City Walk Pemalang yang diresmikan pada hari jadi Kabupaten Pemalang pada hari Sabtu 24 Januari dihadirkan sebagai ruang publik baru yang nyaman dan representatif bagi warga. City Walk tentunya menjadi ruang publik baru ya, kegiatan banyak, ekonomi, kemudian budaya, kesenian, dan juga ruang publik untuk foto-foto, olahraga, dan lain-lain. Ini yang paling penting dari pemerintah Kabupaten Pemalang adalah membuat sebuah model, membuat sebuah prototipe pengelolaan ruang publik ke depan ini harus seperti di City Walk. Ada pengelolaan masalah sampahnya, masalah perparkirannya, kemudian masalah juga pengelolaan UMKM atau pedagangnya, kemudian durasi kegiatannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini menjadi prototipe sehingga masyarakat bisa semakin melaksanakan kegiatan dengan nyaman. Gitu. Kawasan City Walk ini diharapkan menjadi tempat nongkrong favorit warga sekaligus pusat aktivitas positif. Mulai dari kegiatan seni, olahraga hingga kuliner. Masyarakat pun menyambut antusias dengan adanya City Walk ini. Pemalang semakin maju dengan adanya City Walk ini, jadi kotanya semakin tertib tertata. Mudah-mudahan kedepannya tambah maju, tambah rapi lagi. Sebelum ada City Walk ini bagaimana? Sebenarnya sebelum ada City Walk itu enak kan jalan 2 jalur. Sekarang adanya City Walk ini hanya 1 jalur. Nah itu kadang yang bikin macet ya. Tapi ya kayaknya jadi malah tambah rame. Tanggapannya terkait dengan tarian tadi? Sangat senang. Soalnya lagunya juga enak, kita ngedance-nya juga enak. Ini dalam rangka apa sih Bu narinya? Ini hari ulang tahun Pemalang. Ya. Berapa Bu? Yang ke-451. Ini kok bisa 1.000 orang yang nari itu gimana? Alhamdulillah, karena kemarin memang kita sempat latihan dulu. Karena kalau nggak latihan kita kurang kompak. Itu tiap RT atau gimana Bu? Enggak, kita setiap instansi. Ya, kelembagaan ya. Dengan konsep ramah pejalan kaki dan tata ruang modern, City Walk Pemalang juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Kehadiran ruang publik ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana interaksi sosial yang sehat dan produktif. Peresmian City Walk Pemalang menandai babak baru dalam penataan kota sekaligus menjadi simbol semangat kebersamaan dan kreativitas masyarakat Pemalang. Senot Puji, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Baik, sorotan selanjutnya, saudara, puluhan relawan SPPG Desa Karyawati, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengikuti pelatihan pengelolaan makanan untuk meningkatkan profesionalitas penjual makanan. Pelatihan ini meliputi proses memasak, pembersihan hingga pencucian kontrak agar makanan yang dihasilkan ini bersih, aman dan berkualitas. Relawan SPPG Karyomukti Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan mengikuti pelatihan pengelolaan makanan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas penjamah makanan. Dalam pelatihan tersebut, para relawan mendapatkan materi dan praktik langsung mulai dari proses memasak pengolahan bahan makanan, pemorsian, hingga pencucian ompreng atau wadah makanan sesuai standar kebersihan. Salah satu relawan SPPG Karyomukti Yuan menyebut pelatihan ini sangat bagus
karena memberikan pengetahuan baru terkait pengelolaan makanan yang bersih dan aman. Yuan menilai melalui pelatihan ini, para relawan menjadi lebih paham cara memasak, menyajikan makanan, dan menjaga kebersihan peralatan. Senang sekali, terutama dari yayasan itu memberikan bantuan, terutama cara-caranya itu sangat menarik sekali dan tidak membosankan, sehingga kami bisa dan tahu cara ngisi nasi sesuai takaran. Berikut kerjasamanya, semoga berjalan dengan baik. Kepala SPPG Karyomukti Kurnia Eksa menjelaskan pelatihan ini merupakan upaya agar para relawan SPPG dapat bekerja lebih profesional, khususnya dalam menjaga kebersihan dan kualitas makanan. Menurut saya sangat baik ya, tadinya kan relawan belum paham cara-caranya jadi setelah dilakukan pelatihan dari yayasan itu, relawan dapat lebih mengerti tentang SOP, terus cara-cara di dapur bagaimana. Harapannya nantinya relawan lebih dapat memahami SOP, terus dapat lebih lancar lagi ke depannya lah. Pengelola SPPG Karyomukti Safujianto menyampaikan kegiatan pelatihan pengelolaan makanan ini merupakan ide dan inisiatif dari pihaknya sebagai bentuk komitmen meningkatkan kapasitas relawan. Menurut Safujianto, dengan adanya pelatihan ini diharapkan para relawan SPPG memiliki standar kerja yang lebih baik sehingga pelayanan makanan kepada penerima manfaat dapat berjalan secara optimal. Melalui pelatihan ini diharapkan pengelolaan makanan di SPPG Karyomukti semakin profesional dan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan pangan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, demikian tadi dua sorotan dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Baik, dari Pekalongan kita bergeser ke Surabaya. Sudah ada Nyoman Denny di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Bella dan juga saudara, ada dua berita menarik yang akan kami laporkan dari Kota Surabaya untuk edisi Cerita Nusantara hari ini. Dan berita yang pertama yakni meski bulan suci Ramadan masih beberapa pekan lagi, namun suasana menyambut bulan puasa di Kota Surabaya sudah mulai terasa. Salah satunya yakni terlihat dari meningkatnya aktivitas warga yang berburu buah kurma. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Peningkatan jumlah pembeli kurma salah satunya di toko penjual kurma di kawasan Lawang Agung, Kota Surabaya. Pengunjung silih berganti datang melihat, mencicipi hingga membeli berbagai jenis kurma yang ditawarkan. Aneka jenis kurma mulai dari kurma dengan harga terjangkau hingga kurma premium. Meningkatnya permintaan kurma menjelang Ramadan menjadi peluang bagi pedagang untuk mendapatkan keuntungan dan juga memanjakan pengunjung dengan produk kurma berkualitas baik dan segar. Jadi pengen persiapan juga untuk puasaan juga. Untuk harga gimana, Bu? Harganya sekarang promo-promo banget, jadi lebih murah. Gitu ya. Milih kurma apa tadi ini, Bu? Ini aku kurma Mesir tadi aku, sama kurma anggur. Para pembeli kurma berbelanja lebih awal untuk persiapan Ramadan sekaligus menghindari kepadatan saat bulan puasa tiba. Dari sekian banyak pilihan, kurma Mesir menjadi primadona. Teksturnya yang lembut, rasa manis yang pas, dan harga yang relatif terjangkau membuat kurma Mesir ini paling banyak diminati. Saya berharap keberadaan kita di situ mempermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan produk kurma terbaik. Apa sih Pak? Yang menjadi unggulan kurma di sini Pak? Jadi kami itu mempunyai range varian kurma yang cukup lengkap. Dari yang paling murah kita ada siapin 9.900 per pack, sampai kita yang di atas 200.000 per kilo kita siap. Harga yang menjadi primadona mulai dari 30.000 per kilogram hingga 50.000 per kilogram disesuaikan dengan kualitasnya. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Baik, berita yang kedua yakni jika biasanya menu rawon disajikan dengan kuah hitam yang pekat dan lezat,
Namun kali ini menu rawon tidak disajikan dengan kuah, melainkan diolah menjadi nasi goreng yang lezat. Dan salah satu hotel di kota Surabaya menyajikan menu khas Jawa Timur ini sebagai nasi goreng rawon yang sensasional. Rawon identik sebagai menu makanan berkuah khas Jawa Timur. Rasanya yang unik dan nikmat membuat rawon banyak diminati. Salah seorang juru masak hotel di Surabaya menghadirkan menu rawon dengan tampilan yang berbeda. Kalau biasanya berkuah, rawon kali ini justru tampil sebagai menu nasi goreng. Terbuat dari berbagai bumbu dapur seperti kluwek dan bumbu rawon yang telah dihaluskan, daging sapi, daun bawang, cabai merah, dan kecambah. Pertama-tama tumis bawang putih dan telur hingga harum. Kemudian campurkan bahan-bahan lainnya termasuk kluwek, daging, daun bawang, dan cabai, masak hingga matang. Terakhir, sajikan nasi goreng dengan pendamping seperti belinjo dan telur asin untuk menambah kenikmatan. Nasi goreng rawon menjadi menu andalan hotel. Saya timbul inspirasi untuk membuat nasi goreng rawon tersebut karena mungkin dari beberapa orang tidak suka dengan kuah rawon, tapi suka rawon tersebut. Dan akhirnya timbullah inspirasi saya akhirnya membuat nasi goreng rawon tersebut supaya yang tidak suka kuah bisa dikonsum yang nasi goreng tersebut. Oke. Berarti dagingnya ini juga dimasak bumbu rawon juga tadi? Betul. Dagingnya kita nasi dengan bumbu rawon tersebut supaya empuk yang pertama, yang kedua untuk rasanya meresap ke daging. Satu porsi nasi goreng rawon dibanderol seharga Rp70.000. Menu nasi goreng rawon menjadi andalan dan favorit pengunjung. Rasanya kayak makan rawon tapi kering gitu loh, jadi unik rasanya. Oke, berarti sebelumnya pernah makan kayak gini? Sebelumnya belum pernah makan ini sih, ini baru pertama kali coba. Karena judulnya menarik, penasaran kan nasi goreng dimix sama rawon kayak gimana. Kirain berkuah, ternyata kering, jadi enak rasanya. Oke. Tadi yang paling disuka apa? Daging atau? Dagingnya sih, tekstur dagingnya tuh empuk. Terus kayak aroma rawon. Salah satu kunci dari mengolah menu nasi goreng rawon adalah pada pemilihan kluweknya. Harus pas, tidak getir, dan memiliki warna yang pekat. Kika Madonna, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ya saudara, demikian dari kota Surabaya yang kami laporkan dalam edisi Cerita Nusantara hari ini. Dan jangan lupa saksikan edisi Cerita Nusantara lainnya dari sejumlah kota di Indonesia. Kembali ke Anda Bella di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nyoman Deni dan Misbahul Munir di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Wiloresa dan Ari Himawan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.